Syam. Ya. Nah, berbicara tentang seorang wanita muslimah nih. Aduh, Jihan insya Allah wanita solehah ya Ustadz Amin, amin, ya. amin, amin, Amin. ya rabbal alamin. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang wanita solehah nih. Kadang-kadang kita udah beres-beres rumah. Pokoknya itu kan sebuah pekerjaan yang Masya Allah ya, suami pergi kerja. Tapi ketika pulang, suami itu bukannya senyum atau menghargai pekerjaan rumah kita, tapi malah bawa masalah. Atau bahkan Subhanallah. mengomentari, kok ini masih kotor sih, kok ini masih ini. Padahal kan Subhanallah. anak-anak, ya Allah itu lihat dong anakmu masih hidup, udah makan, udah minum, mandi dan segala macam, misalkan begitu gitu. Nah, ketika suami tidak terlalu menghargai istri, maaf nih ya, boleh nggak sih kalau istri agak sedikit menentang suami? Waduh. Boleh nggak? Tabe guruku, Mohon Ustadz Maulana, tausiahnya. Kak Caca, Bunda Tuti, serta guru-guru kami Iya. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, jikalau seorang istri telah bekerja baik di rumah ataupun di luar. Jadi ada sebenarnya yang harus digarisbawahi karena kita sedikit membahas tentang wanita serba bisa. Yang mungkin ada yang bekerja di luar membantu mencari nafkah jikalau suaminya sudah tidak mampu lagi. Misal seorang wanita menjadi tulang punggung keluarga, suaminya tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi masalah cukup ini beda-beda manusia ya. Masalah cukup ini semakin kita yang namanya melihat ke bawah, insya Allah semakin gampang cukupnya. Tapi kalau semakin kita memandang ke atas nggak bakal cukup-cukup tuh, subhanallah. Jadi sering-seringlah melihat ke bawah. Jikalau seorang istri sudah bekerja, udahlah dia bekerja di luar karena suaminya tidak mampu bekerja. Memang ada orang yang Mister bangkrut gitu ya. Pokoknya dia jualan bangkrut, dia usaha ini nggak diterima gitu. Jadi suami emang susah dapat pekerjaan. Tapi istrinya sekali bekerja, subhanallah, penghasilannya luar biasa. Ada suami seperti ini, ada istri seperti ini, maka yang dilakukan suami untuk menghargai istri minimal minta maaf. Minimal minta maaf, maafkan saya yang harusnya mencari nafkah adalah saya yang harusnya keluar rumah, justru engkau yang keluar rumah. Minta maaf, jangan sebaliknya. Udahlah enggak minta maaf, penghasilan istri dipakai foya-foya. Udahlah enggak minta maaf, penghasilan istri dipakai untuk berjudi. Karena banyak kan seperti ini, naudzubillah min dzalik. Istrinya banting tulang, tidak mau minta maaf, tidak pula berterima kasih. Naudzubillah min dzalik. Maka maaf, yang kedua bersyukur, berterima kasih. Ada ayat dalam surah Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sering sekali kita dengar ayat ini. Jikalau engkau bersyukur, maka aku pasti tambahkan, kata Allah. Allah tidak memberikan namanya di situ. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, tidak. Kata Allah, jikalau engkau bersyukur kepada siapa? Kepada siapapun yang berjasa padamu. Suami mestinya berterima kasih kepada sang istri. Yang ketiga, bagaimana suami menghargai istri? Minimal jangan punya pendapat sendiri. Karena kita punya dua akal gitu ya. Maka subhanallah, misal mau beli mobil misalnya atau membeli sesuatu, saya sebelum menikah sama Jihan itu rumah saya udah hampir selesai. Setelah menikah nggak selesai-selesai. Waduh, kenapa Ustadz? Karena masukannya banyak banget. Oh, Masya Allah, detail ya, Detail detail. banget, akhirnya berubah semua, subhanallah. Karena kenapa? Karena saya sadar bahwa yang lebih banyak di rumah adalah istri saya nanti, bukan saya yang banyak di rumah, subhanallah. Bagus. Amin, amin. Contoh misalnya mau ngundang orang ke rumah, jangan 10 menit sebelum tamunya tiba baru ngomong ke istrinya. Ngomong dulu, saya mau ngundang makan malam di rumah ini saudara saya. Jangan sampai istri kita nggak suka sama teman kita yang itu. Jangan sampai istri kita nggak nyaman sama dia. Maka subhanallah diberitahukan sebelumnya, boleh nggak kalau saya ngundang makan saudara saya ke sini. Baru jika dibolehkan silahkan mengundang. Maka ikutkan dalam pendapatnya. Pertanyaan terakhir, bolehkah sang istri menentang jika tidak dihargai suami? Nah, boleh nggak Ustadz Syam? Caps lock. Caps lock huruf besar semua. Betul. Tetap tidak boleh karena suami adalah pemimpin. Namanya penentangan itu pasti berujung pertengkaran. Tidak boleh, menentang tidak boleh, berbicara secara lembut, berkomunikasi boleh. Silahkan. Tapi mengingatkan boleh. Boleh, memberi saran boleh.